bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Setiap pemerintahan yang selesai, Bung Firdaus, baik di Amerika, di India, di mana-mana, dia menyiapkan biasanya ya foundation, yayasan ya, Barack Obama Foundation atau Clinton Foundation dan macam-macam ya. Itu terjadi. Tapi di Indonesia ini sedikit berbeda. Setiap pemimpin yang sudah selesai menjadi presiden, dia harus menyiapkan partai politik baru, Bung Firdaus, atau dia mengkop partai politik yang ada. Nah, untuk Pak Jokowi sebenarnya udah ada sebenarnya ancang-ancang ke situ, tapi Pak Jokowi sesuatu pemimpin yang bisa tidak terlihat gerak-geraknya Bung Firdaus, tapi di ujung nanti akan timbul sebuah aksi yang dia mengarah kemana. Saya kira kemarin banyak ulasan-ulasan Pak Jokowi akan masuk di Golkar atau dia bisa membesarkan PSI misalnya, dan banyak pilihan-pilihan lain yang bisa juga ke PAN ya, Partai Amanat Nasional. Ini pilihan-pilihan yang untuk Pak Jokowi, dan pasti Pak Jokowi akan memilih kalau tidak eh, sustainability atau leadership atau cita-cita dia selama dia di presiden 10 tahun ini akan menguap gitu saja, Bung Firdaus. Iya, betul, Bung Meldi. Jadi kalau menghitung hari-hari terakhir ya, masa kepemimpinan Presiden Jokowi ya, tinggal berapa bulan lagi gitu ya, tinggal 4 atau ya tidak banyak misalnya, setengah setengah tahun kurang lah begitu ya. Jadi kalau kita lihat, maka pertanyaan publik adalah kira-kira nanti dalam rangka menghabiskan atau menyelesaikan mandat kepresidenannya gitu, Pak Jokowi nanti akan berlabuh di mana? Akankah Pak Jokowi masih berpolitik atau nanti memang mandek Pandito gitu ya, kembali ke Solo gitu jadi pengusaha atau jadi petani saja gitu ya? Atau jangan-jangan kalau melihat dari tren-tren sebelumnya, perilaku sebelumnya, mantan-mantan presiden gitu ya, itu membuat kendaraan politik, entah itu organisasi atau partai politik misalnya, mulai dari ya Pak SBY gitu ya, kemudian yang lain begitu. Dan terutama kalau kita lihat Pak Jokowi memang memiliki salah satu yang sampai sekarang yang masih agak sulit kita bantah adalah tingkat popularitas yang tinggi, Bu Meli, gitu ya. Dan ini juga yang dilihat oleh partai-partai politik yang lain misalnya. Jadi mereka mengatakan setelah hubungan antara Pak Jokowi dengan partai pengusungnya dari pilkada apa namanya Solo sampai DKI Jakarta termasuk presiden itu tidak cukup harmonis dengan PDIP gitu ya. Orang bertanya kira-kira Pak Jokowi akan berpindah kemana setelah dari PDIP. Golkar berani menyambut dengan karpet merahnya. PAN juga berani menyambut dengan karpet merahnya begitu ya. Atau partai-partai yang lain, termasuk juga pilihan membesarkan PSI misalnya. Tapi kalau kita lihat dari opsi-opsi yang ada itu memang gitu ya, sebenarnya ya sangat terbuka untuk untuk seorang Jokowi untuk bergabung dalam partai politik begitu. Artinya apa? Dia dianggap jadi salah satu figur sentral gitu ya, yang punya magnet di dalam menarik suara, mendorong kebesaran partai politik misalnya, sehingga itu bisa menjadi daya tawarnya. Ya, Nah, saya tidak tahu apakah memang nanti akan dilanjutkan begitu berkaitan politik atau pilihan-pilihan lain, Bung Meldi. Ini yang menarik betul. ya, kita punya contoh presiden yang tidak tidak mengambil jalan politik gitu ya. Pak Habibie, dia akan kesulitan dalam mengambil peran-peran yang lebih di negara ini. Dia hanya mendukung presiden yang ada gitu ya, memberikan gagasan. Di Indonesia, gagasan tidak akan jalan kalau kita tidak punya bergen, Bung Firdaus. Inilah Betul. politik di Indonesia. Sehingga saya kira kalau Pak Jokowi punya gagasan yang banyak, ada ruang gagasan yang besar, ya, tapi dia tidak punya bargaining, gagasannya menguap. Dan inilah pentingnya di Indonesia, sekarismatik karismatik orang, kalau di politik realnya dia tidak punya power, dia akan kesulitan. Dia akan memang menjadi guru bangsa, tapi menjadi guru bangsa yang memberikan peringatan-peringatan moral, tapi peringatan moral itu memberi efek yang sangat kecil terhadap politik yang sedang berjalan, Bung Blas. Saya kira Pak Jokowi dalam posisi dia akan punya peran yang besar atau dia hanya memberikan peringatan-peringatan, warning-warning. Ini pilihan-pilihannya Pak Jokowi. Dan menurut saya, melihat gaya Pak Jokowi, gestur Pak Jokowi, saya kira Pak Jokowi akan terlibat untuk 5 tahun ke depan dengan bargaining atau dengan power-power yang masih ada dengan Pak Jokowi.
Iya betul. Jadi kalau kita lihat ambisi itu, keinginan itu misalnya, jadi terlihat dalam 5 tahun ya, mungkin dalam awal dalam periode kedua ya, Pak Jokowi punya semacam apa ya, semacam ambisi tanda kutip begitu. Paling tidak kalau yang kita bisa terima adalah misalnya dalam rangka misalnya momentum 2045 atau Indonesia emas atau segala macam begitu ya. Ketika bonus demografi itu terjadi, Pak Jokowi masih punya greget gitu. Tetap batasan konstitusi yang mengatakan bahwa dia hanya bisa menjabat 2 periode 10 tahun gitu ya, maka dia tidak akan bisa terus gitu. Nah, caranya untuk tetap berpartisipasi mungkin memiliki kendaraan politik atau memiliki misalnya penerus tanda kutip gitu. Dan itu yang kita lihat misalnya dengan munculnya seorang apa namanya Gibran begitu ya menjadi wali kota dan kemudian juga tergoda maju dalam level yang tertinggi menjadi wakil presiden misalnya, itu bagian dari salah satu melanjutkan ambisi menggaransi ambisi seorang Jokowi begitu. Tetapi pertanyaannya apakah itu cukup dengan misalnya lewat anaknya saja atau mantunya saja misalnya, apakah juga, dan saya pikir betul kata Bu Meli, realita politik kita kalau kita tidak punya cukup kekuatan kendaraan politik sebagai daya tawarnya, kita hanya dianggap sebagai apa ya, sebagai pemberi seruan moral saja, tapi tidak bisa memberikan kekuatan yang lain gitu yang lebih kuat misalnya. Nah artinya apa? Nampaknya salah satu memang harus ada kekuatan partai politik, entah itu bergabung dengan partai politik yang ada atau membangun kekuatan basis politik yang baru, Bu Meli. Saya pikir mungkin pilihannya ya terbuka di antara dua pilihan ini begitu ya. Dan kalau kita lihat, walaupun sekali lagi ambisi ini sebenarnya juga terbaca oleh seorang Prabowo Subianto begitu ya. Dan kenapa juga Pak Prabowo dengan begitu berkali-kali mengatakan akan membentuk presidensial club gitu ya, bagian dari akomodasi pikiran, concern, keperhatian para mantan-mantan presiden atau mantan-mantan pemimpin gitu ya, dalam forum yang berdiskusi begitu. Dan kita lihat juga Pak Jokowi mengatakan paling tidak dia bersedia 2 hari sekali untuk memberikan masukannya begitu. Tapi dengan energi seorang Jokowi misalnya itu tidak akan cukup. Mau tidak mau harus ada semacam kekuatan yang lebih kuat misalnya gitu ya, yang bisa mengakomodir itu. Dan mungkin gitu ya, salah satu yang bisa diterima adalah Pak Jokowi bergabung entah itu dalam mendirikan partai politik atau bergabung sebagai salah satu kekuatan dalam partai politik yang ada, Bung Edi. Saya pikir itu pilihan yang realistis. Apalagi gitu ya, Pak Jokowi juga masih punya anak-anak, masih punya mantu yang cukup berkiprah dalam dunia politik dan itu menjadi pembenar untuk ya, artinya apa ya, rencana pasca tidak lagi menjabat sebagai seorang presiden nanti, Bung Meli. Jadi pos politik akan terus berkembang untuk seorang Jokowi, Bung Meli. Sejarah Asia Tenggara, Bung Firdaus, kalau kita lihat dari Marcos ya, kemudian Lee Kuan Yew, Mahathir, kemudian juga beberapa pemimpin di Thailand, ya, Kamboja gitu ya, Vietnam dan Myanmar, itu selalu terjadi apa bukan rekonsiliasi, dan repowering. Dia memperkuat lagi kekuasaannya, ya, sehingga dia punya kontribusi. Mahathir Muhammad lama tidak berkontribusi, kemudian masuk lagi dengan power baru, Bung Firdaus ya. Kalau kita melihat itu luar biasa. Termasuk juga anaknya Marcos ya, dengan 20 tahun, 30 tahun orang melupakan apa yang terjadi di zaman Marcos, tiba-tiba anak Marcos bisa masuk lagi untuk dia mengambil kekuasaan ya, new order baru atau kekuasaan new power untuk di situ. Saya kira Pak Jokowi mungkin tidak dalam waktu yang pendek ini setelah Pak Prabowo dia ngambil lagi, mungkin butuh 10 tahun, 15 tahun kemudian dia bisa mengambil kembali kekuasaan atau mempengaruhi, memberikan pengaruh kembali kepada kekuasaan politik yang ada. Iya, betul Bung Medi. Jadi kalau kita bicara misalnya, mungkin secara formal bergabung dalam atau kembali memimpin atau memerintah sebenarnya dalam sisi konstitusi atau peraturan kita tidak cukup terbuka begitu, kecuali memang dimungkinkan kembali ada revisi undang-undang peraturan tentang apa namanya di konstitusi yang mengatakan presiden bisa nanti dipilih lagi setelah masa jeda misalnya. Jadi kalau kita berandai-andai misalnya seperti Mahathir Muhammad ya Bung Meldi ya gitu ya, artinya dia comeback lagi ke pemerintahan begitu. Tetapi memang yang paling mungkin memang artinya kekuasaan itu dia jawantakan lewat putra-putranya atau lewat kroninya begitu ya. Dan ini yang saya juga menjadi salah satu catatan. Kalau saya pribadi mengatakan salah satu catatan yang tidak baik di era ujung pemerintahan Pak Jokowi begitu ya. Bagaimana Pak Jokowi begitu cukup berambisi termasuk keluarganya tanda kutip begitu ya, dengan memberikan semacam privilege atau memberikan situasi yang memungkinkan gitu ya, sanak keluarganya atau anaknya gitu ya, kemudian mentas dengan begitu cepat gitu ya, dengan menerabas tanda kutip begitu ya, sehingga bagian dari kekuasaan gitu.
Dan apakah ini juga akan menjadi salah satu PR ke depan gitu ya? Artinya saya tidak tahu gitu ya, di tengah misalnya sentimen terhadap Pak Jokowi yang cukup baik, misalnya sentimen positif ya gitu, artinya approval ratingnya masih tinggi misalnya, apakah juga publik akan mempersoalkan di akhir-akhir era kepemimpinan Pak Jokowi misalnya, bagaimana anak kutip ya, pertarungan terhadap demokrasi, kemudian benturan kepentingan gitu ya, ataupun juga politik kekuasaan yang notabene sebagai cawe-cawe misalnya begitu. Apakah ini juga akan menjadi satu warna gitu ya di dalam mendorong ambisi-ambisi berikutnya begitu. Dan ini sebenarnya juga yang menjadi menarik untuk disimak. Apakah terjadi semacam perbaikan atau perubahan gitu? Coba memperbaiki image seorang kenegarawanan Jokowi gitu ya, seorang mantan presiden misalnya dengan satu behavior nilai-nilai demokrasi, artinya Pak Jokowi kembali mendorong misalnya penguatan nilai-nilai demokrasi dari bawah begitu ya, atau ya melanjutkan dari sisi apa yang terjadi dalam 2-3 tahun terakhir. Gitu. Ini juga perlu kita lihat ke depan kira-kira seperti apa gitu ya tantangannya begitu. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.